Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kami dari Pendidikan Fisika FKIP ULM Angkatan 2019 kelas A. Saya Devi Munawaroh dan teman saya Raisa Hadianti akan menjelaskan tentang materi gerak lurus. Yuk simak penjelasan dari kami. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, sebelum kita memasuki apa itu GLB dan apa itu GLBB, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari gerak. Nah, suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan kedudukan atau posisi terhadap titik acuan. Nah, gerak di sini dipengaruhi oleh tiga, yaitu posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi merupakan letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap titik acuan tertentu. Sedangkan jarak yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan kedudukan atau posisi awal dan akhir dari benda tersebut. Nah, untuk lebih memahami apa itu perbedaan dari jarak dan perpindahan, dimisalkan Dimas mendorong sebuah meja sejauh 5 meter. Kemudian Dimas menarik lagi meja tersebut sejauh 2 meter. Maka jarak yang dihasilkan yaitu 5 meter ditambah 2 meter sama dengan 7 meter. Nah, jarak di sini tidak memperhatikan arah. Nah, sedangkan untuk perpindahan yang dihasilkan yaitu sejauh 3 meter, di mana posisi awal saat Dimas mendorong dikurangi dengan saat Dimas menarik. Nah, perpindahan di sini sangat memperhatikan besar dan arahnya. Nah, selain posisi, jarak, dan perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan juga digunakan dalam gerak lurus. Apa itu kelajuan, kecepatan, dan percepatan? Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan merupakan perubahan perpindahan per satuan waktu. Kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. GLB merupakan gerak benda yang melintas dengan kecepatan tetap. Nah, di mana kecepatan benda dari awal hingga akhir ia akan selalu tetap atau konstan, sehingga percepatan yang dihasilkan akan bernilai 0. Nah, atau dapat ditulis dengan persamaan V sama dengan S per T. Dengan V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S merupakan perpindahan dengan satuan meter, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Nah, pada gerak lurus beraturan ini terdapat dua grafik. Yang pertama grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang kedua yaitu grafik jarak terhadap waktu. Nah, contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai ketika kita mengendarai mobil di jalan yang lurus dengan kecepatan konstan dan kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus. Selanjutnya GLBB akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Jadi pada gerak lurus berubah beraturan ini yang berubah adalah kecepatannya, sedangkan percepatannya adalah konstan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang GLBB, alangkah lebih baiknya kita mengenal istilah percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai hasil bagi antara perubahan kecepatan dengan selang waktu tertentu. Pada gerak lurus berubah beraturan ini terdapat tiga persamaan. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Di mana VT merupakan kecepatan pada saat T, yaitu satuannya meter per sekon. V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon. S sama dengan jarak, satuannya meter. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Dan A yaitu percepatan atau perlambatan. Jadi pada gerak lurus berubah beraturan ini dikenal dengan istilah percepatan dan perlambatan. Dalam gerak lurus berubah beraturan ini ada tiga macam grafik. Yang pertama, grafik percepatan terhadap waktu, grafik
kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Pada grafik percepatan terhadap waktu itu merupakan garis lurus karena percepatannya itu tetap. Dan pada grafik kecepatan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu, ada grafik yang naik ke atas dan ada yang turun ke bawah. Grafik yang naik ke atas menandakan bahwa percepatannya itu bernilai positif, sedangkan yang ke bawah menandakan bahwa percepatannya bernilai negatif. Terdapat 3 macam gerak dalam GLBB ini. Ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Persamaannya yaitu VT sama dengan V0 min GT, H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Selanjutnya, ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Persamaannya yaitu VT sama dengan V0 plus GT, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Selain itu, yang ketiga ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang dilemparkan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal sama dengan 0. Persamaannya yaitu VT sama dengan GT, H sama dengan setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan 2GH. Mari kita bahas contoh soal dari GLBB ini. Yaitu sebuah mobil dipercepat 4 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Mobil akan mencapai laju 36 meter per sekon pada akhir dari titik-titik sekon. Nah, diketahui VT sama dengan 36 meter per sekon, V0 sama dengan 0 meter per sekon, dan percepatannya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah waktu. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan VT-nya 36, V0-nya 0, plus 4T. Jadi, T-nya sama dengan 36 per 4, sama dengan 9 sekon. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah benda dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Bila benda mengenai dasar sumur setelah 2 sekon, maka kecepatan benda saat mengenai dasar sumur dan kedalaman sumur berturut-turut adalah, kita ketahui kecepatan awalnya yaitu 4 meter per sekon, waktunya 2 sekon, dan gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah VT dan ketinggian yaitu H. Untuk penyelesaiannya, kecepatan benda saat benda mengenai dasar sumur. Ini menggunakan rumus gerak vertikal ke bawah, yaitu VT sama dengan V0 plus GT. Kita masukkan VT sama dengan 4 plus 10 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 20, yaitu 24 meter per sekon. Untuk kedalaman sumur, kita menggunakan rumus H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, di mana V0-nya 4 kali 2 ditambah setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat sama dengan 8 ditambah 20, yaitu 28 meter. Jadi, kecepatan benda saat mengenai dasar sumur dan kedalaman sumur berturut-turut adalah 24 meter per sekon dan 28 meter. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.